Terima gaji yang sudah mengklik video ini. Saya Dob The Kingle akan merangkum sebuah film yang bergenrekan action horror komedi, yaitu The Hunt tahun 2020 yang dibintangi oleh Tante Bohai yaitu Betty Gilpin sebagai Crystal May Crazy. Film ini menceritakan tentang 12 orang asing yang diculik untuk diburu oleh para elit global dikarenakan mereka memberontak kepada sebuah perusahaan yang mengira mereka menyediakan wahana pemburuan manusia untuk orang-orang yang berduit. Filmnya diawali dengan chat grup WA keluarga Gibah yang diisi para elit global yang membahas tentang olahraga pemburuan manusia. Di saat akan menuju ke tempat pemburuan, di jet pribadi para elit global ada penumpang yang bernama Randy Orton yang membuat kegaduhan di dalam pesawat. Lalu ada dokter yang bernama Ted mencoba untuk menenangkan pria itu. Namun Ted pun menenangkannya dengan cara hal yang sangat romantis. Ted pun langsung menusuk Randy dengan pulpen yang dipinjam dari pramugari. Kegaduhan itu pun terus berlanjut, namun seketika berhenti ketika sang pemilik pesawat jet yaitu Nyonya Athena datang dan langsung menusuk mata Randy dengan high heel, membuat Randy KO seketika. Bukan ge menenangkan atau Abah Ted, eta mah malah nyieun makin gaduh boga pesawat kuat hudangkan hade dasar tumbal proyek. Olahraga pemburuan manusia pun dimulai. 12 orang terpilih, salah satunya yang bernama Yoga Pants. Mereka ditempatkan di sebuah lapangan rumput terbuka dan diberikan peti supply yang berisikan pig dan isi senjata seperti AWM, AUG, Grozali, dan lain-lain. Biar sedikit ada perlawanan, mereka diberikan senjata tersebut. Tapi yang namanya juga player noob yang baru main langsung pada kenok ujung-ujungnya. Teteh Yoga Pen malah terheadshot dan langsung tewas, tersempat di-revive oleh sang pemuda yang bernama Tracker dan gadis kocak yang besoknya ulang tahun yang diujuluki sebagai Dead Sexy malah mati secara tragis dikarenakan terlalu pede. Sempat diselamatkan tapi yang namanya takdir harus mati ya mati ujungnya teteh. Adob kira ini yang jadi pemeran utama karena bentukannya yang sangat meyakinkan. Ternyata Ken juga menginjak jebakan Batman. Tah ini nih si Ucup ngeras tanpa lihat kiri kanan, tahu-tahu kenok giliran Ken ngomel-ngomel kayak emak-emak nego sendal di Shopee. Om-om yang bernama Wimper dan ketiga temannya yaitu Boxer, Moses, dan Molly, mereka pun berhasil lolos dari arena pemburuan dan mencoba untuk melewati pagar kawat arena. Namun Boxer terkena crossbow oleh para elit global yang bernama Liberty. Karena dipastikan akan tewas, dia maju sendiri untuk menyerang mereka. Namun hal itu malah membuat kematiannya semakin tragis. Mereka pun menuju SPBU yang berada dekat di area tersebut dan memasuki Alfamart untuk menanyakan kepada sang kasir bahwa mereka sedang ada di negara bagian mana. Namun mereka pun tidak waspada terhadap dua pasangan lansia tersebut yang bernama Nenek Miranda dan kakek Richard. Mereka berdua ternyata bagian dari para elit global. Bodohnya si Molly malah memakan mochi kasuari beracun. Lalu mereka pun langsung masuk ke permainan kakek nenek psikotes tersebut. Mereka pun diberikan bom asap, beracun, dan langsung membuat mereka tak berdaya. Lalu satu persatu dari mereka pun tewas. Kedua psikotes pun langsung melaporkan kepada atasan mereka bahwa mereka sudah meratakan satu skuad. As you so eloquently posted. Jagoannya nih bos. Sang snowball yang bernama Crystal tiba di SPBU tersebut untuk memberi rokok magnum. Namun Tante Crystal banyak pintarnya, bodohnya sikit dan tidak bisa terkecoh oleh sang dua psikotes lansia. Basa-basi sedikit untuk menanyakan lokasi saat ini, namun dikarenakan kembalian rokoknya salah, kedua lansia itu pun langsung dibantai habis. Keren kan, masalah kembalian aja kayak gitu. Gimana kalau samuannya selingkuh coba? Udah langsung disuruh bernyanyi kayaknya.
Lihat cuy, Tante Betty Gilpin, nama aslinya ya. Udah mah kuat, pintar, gede lagi. Gede pendiriannya maksudnya. Karena Tante Kristal pernah masuk militer dan pernah bertugas di situasi gawat di Afghanistan, dia pun tahu seluk-beluk jebakan dari para elit global tersebut. Lalu elit global pun memeriksa keadaan pasangan lansia tersebut melalui drone. Namun ada player lain yang langsung menembak drone tersebut yang menggunakan senjata M16 yang bernama Gary Siput yang kerjaannya sebagai YouTuber podcast. Mereka pun langsung bergegas pergi menuju rel kereta api dan Gary pun memberikan teori konspirasinya kenapa mereka diculik. Dikarenakan setiap tahunnya para elit global menculik warga biasa untuk dijadikan ajang olahraga berburu manusia. Tante Kristal pun kebelit pipis dan Tante Kristal pun menyadari akan ada kereta melintas. Lalu mereka pun bergegas lari untuk memasuki ke salah satu gerbong kereta tersebut. Karena berat badan Gary Siput yang kurus membuat Tante kesulitan untuk menolong Gary masuk gerbong tersebut. Di dalam gerbong pun mereka bertemu dengan imigran lain. Namun salah satu dari mereka sepertinya berasal dari geng para elit global yang sedang menyamar. Tante Kristal pun menyadari hal itu. Gerbong itu pun diberhentikan oleh tentara Kroasia. Perdebatan antara Gary dan imigran KW yaitu Peter yang ternyata bagian dari elit global pun membuat Gary semakin marah dan langsung menaruh bom yang terjatuh dari tas Peter ke bagian sempak si Peter. Dan bom, Peter pun tewas. Anjit. Kagak asik lu Ger main bom. Bukannya basoka. Payah lu ah. Seperti bocah yang sudah main petasan, Gary pun lari, sedangkan Tante Kristal dibawa ke base camp militer tersebut, lebih tepatnya ke tempat pengungsian para imigran, lalu dipertemukan dengan om-om yang bernama Don, sesama diburu oleh para elit global. Mereka pun sedikit berbincang, lalu kedutaan Amerika pun datang untuk menjemput mereka yang bernama Oliver Sykes. Di saat di dalam mobil, Oliver sang kedubes Amrik pun sedikit bertanya kepada mereka. Namun Tante Kristal pun menyadari ada hal aneh dan membuat Tante Kristal curiga. Lalu Tante Kristal pun menendang kedubes tersebut dan melindas kepalanya. Saat mengecek bagian mobil, ternyata Gary si Siput yang tadi lari becir-becir pun sudah tewas. Scene pun berpindah ke base camp para elit global yang sedang menunggu si Oliver sang kudubes KW. Mereka pun yang bernama Liberty sang wanita, Richard II, Lindelof Fob, Seth Sandele, dan yang ini entah siapa anjir. Kalau tahu boleh komen dong. Google gak ada nama aslinya bro. Saat Richard kebelet pipis dan pergi keluar, Richard pun terbunuh. Nah, mun ki'i kudu nupang-nupang heula atuh ujang. Lalu Tante Kristal pun memasuki base camp mereka dengan umpan pig dan menheadshot kepala. Teu nyaho namana eta teh. Perang pun dimulai dan kalian pasti tahulah yang menang siapa. Liberty tertusuk panah, Paul ditembak, dan Lindelof tersniper di bagian bahu. Lalu yang terakhir yaitu Sersan Nob pun terkena gilirannya. Agak alot sih karena dia asli dari militer. Namun kurangnya jam terbang jadi kalah telak. Namun Liberty sepertinya belum sepenuhnya mati. Dia masih bisa tersenyum. Setelah Liberty sedikit ngelawak, dia pun langsung ditembak mati oleh Tante Kristal. Namun Don pun terfitnah dikarenakan bos dari elit global yaitu yang bernama Athena Stan mengompori Tante Kristal dengan menyebut Don adalah dari bagian dari mereka. Lalu Don pun ditembak mati oleh Tante Kristal. Faktanya, Sersan Dele belum tewas seutuhnya dan memberitahukan info keberadaan bos mereka dan menceritakan kenapa Sersan berada di kubu mereka karena dia meminjam uang di aplikasi Laku Aku yang dimiliki Athena dan tidak mampu untuk membayarnya. Jadi membayarnya dengan seperti ini.
Tante Kristal pun menceritakan backgroundnya yang sebagai pegawai sales mobil, dan dia sangat senang karena dia di saat ini bekerja tidak bisa melampiaskan emosinya. Namun di tempat ini dia sangat bisa meluapkan kekesalannya dengan rasa bahagia. Film pun dimundurkan setahun sebelum pemburuan itu. Paul dan Nicole menginterogasi Athena dikarenakan kecurigaan mereka terhadap olahraga berburu manusia. Setelah akun Martin, tim dari Athena, media sosialnya terkena hack, dan otomatis chat WhatsApp grup yang di awal film pun tersebar yang berisi rencana pemburuan manusia. Dikarenakan hal itu, banyak aktivis yang percaya dan mengecam kegiatan tersebut. Athena pun menjawab itu hanya candaan dari grup saja, seperti dark jokes, itu tidak nyata. Dan Athena pun melacak semua orang penyebar kebencian terhadap dirinya yang mempercayai bahwa pemburuan manusia itu nyata. Lalu 12 orang itu pun akan diburu secara nyata oleh Athena dan kawan-kawan karena mereka yang memaksa hal itu menjadi nyata. Gak gitu juga kali tante. Ya elah lu dah. Film pun dimajukan kembali. Sang Snowball pun tiba di markas Athena. Athena pun menyuruh untuk menyimpan senjatanya di kotak surat. Dan Tante Kristal pun masuk ke villa Athena. Terlihat Athena sedang menyiapkan makanan untuk menjamu tamunya. Dan faktanya, Dawn pun bukan dari bagian elit global mereka. Tampaknya mereka tak saling mengenal. Namun, Athena sedikit tahu tentang Kristal. Athena pun menerangkan background dari Kristal yang kedua orang tuanya sudah meninggal dan membahas cuitan Kristal di sosmed yang nickname-nya Justice for Y'all pada 13 bulan yang lalu mengenai Athena yang mengadakan wahana pemburuan manusia untuk olahraga bersama para elit global lainnya. Athena pun mengatakan bahwa ini terjadi secara nyata karena para aktivis yang membuat ini harus dibuat nyata, dikarenakan para aktivis sudah menyebarkan berita tidak benar. You wanted it to be true, so you decided. Namun, Nya Anna, Athena salah menculik orang. Nama Kristal, May Crazy, banyak di Mississippi, dan perbedaan namanya dari penyebutan huruf E. Kedua orang tua Tante Kristal pun masih hidup. Malah Tante Kristal menyuruh Athena untuk menelepon ibunya. Can we call her? Let's call her right now. No. Karena sudah terlanjur ada di medan perang dengan kekuatan masalah hidup yang berat dan cicilan pila Athena sebentar lagi jatuh tempo, mereka pun langsung baku hantam dan bernyanyi lagi, anjir nyanyi lagi. Dengan kelicikan si Athena pun ngelut shotgun yang ada di Shopee rumahnya. Namun itu tak sama sekali melukai tante kita. Lalu mereka pun langsung saling menyemek Dawn satu sama lain. Namun di saat Tante Kristal melempar botol abokan, Athena pun melarang dan langsung menangkap botol abokan itu. Iya dah tahu atuh tete, abokannya tete mahal. Iya mah sepet-sepet. Nah aing keur baku hantam ge, aduh ngamankeun abokan. Tante Kristal pun terkena tusukan, tapi Tante Kristal pun akhirnya memenangkan WWE SmackDown tersebut dengan cara hal yang sama, yaitu menusuk balik si Athena. Di ending film pun kita melihat sang pemenang kita nih, juara kita nih, sedang kelaparan dan mengeringkan luka tusukannya menggunakan paneker besar. Anjrit. Lalu Tante Kristal pun meminjam gamis dari si Athena dan langsung menaiki pesawat jet pribadi OTW ke dunia semula yang penuh dengan tipu-tipu. Mari kita ambil hidayah dari film ini. Jangan sesekali kalian menilai orang dari luarnya. Kita harus tahu permasalahan sebenarnya. Jangan langsung menyebar kebencian dan membuat cuitan menghujat yang emang belum tahu kebenaran berita tersebut. Intinya jangan sok tahu. Satu lagi nih, kalau orang lain bisa, kenapa harus saya? Masih banyak kok orang lain bisa. Aku orangnya mageran anjrit. Setong ditahu aja.